Siapa lagi? Murtadin satu nih. Adnan. Siapa lagi nih? Yang Dokter Langlingnung, Maria. Dokter itu lagi ngajar Tritunggal. Saya lucu-lucu, saya nonton dia Puviti. Kau belajar sama saya itu. Kemudian Bapak adalah gelar. Bapak adalah gelar. Kamu nih ngajar Tritunggal di mana nih? Maksa jadi pengajar si dokter itu. Kau, Erlina, saya for kau. Nanti saya diskusi dan kau mau, silakan kita diskusi Timothy. Salah ya nih, kau nanti tutup mata. Nanti saya punya adik yang baca firman Tuhan. Siap mulia? Salah ya nih, kau tutup mata. Belum perlu saya balik belakang. Ya, saya ini dari dulu mengajar keras. Tolong baca Ibrani 5, ya. Saya baca ya Ibrani 5. Dengar baik-baik. Ini yang saya lakukan. Saya masuk dosa, saya orang berdosa, ya. Tapi saya punya mulut, saya tidak mau bicara firman sembarang-sembarang. Saya orang berdosa, ya. Tapi firman yang saya sampaikan itu biarlah kalian menerima atau tidak, terserah. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tahu anak kecil? Di sini seharusnya bukan anak kecil. Ini bahasa Yunani ini nefios. Nefios itu bayi. Bayi yang membutuhkan pertolongan. Mau mandi dikasih mandi, kasih baju dikasih baju, dipakai bedak, tahu? Itu bayi. Kalau anak kecil itu masih bisa pakai celana. Umur 5 tahun bisa. Tetapi makanan keras ini yang saya lakukan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat daripada yang jahat. Kalau kita orang Kristen, kita harus bisa memahami ini ajaran sesat atau tidak. Karena kita harus berpedoman pada Bapak gereja. Saya ini Protestan, saya nggak pernah menafsir Alkitab. Saya selalu baca KGK. Ini Katolik punya buku. Saya mengambil ini jawabannya. Ayat Alkitab di mana? Ini ada jawabannya di sini. Saya belajar. Saya tidak mau menafsirkan sembarang. Jadi kalau Anda menafsirkan sembarang, itu hak Anda. Ya. Oke, saya kira itu saja, Bu Lia. Saya pikir saya diskusi dengan Pak Harto tadi sudah dengan damai. Makasih Pak Harto sudah diskusi dengan Pak Pomo. Cuma saya minta sama Pak Harto, kalau emosi kontrol lah. Pak Harto kan sudah tua tuh. Jadi emosi kontrol lah ya. Ya silakan lah ya. Oke, jadi begini sahabatku ya. Saya menghormati kamu dari dulu. Maka itu saya tidak pernah naik room bom sahabatku. Karena menurut saya pengajaran sudah oke kan. Itu kalau saya. Kalau room memang sudah oke, ya ngapain saya ada ke sana tuh. Karena suara saya juga suara mereka, kan begitu. Nah sekarang saya mau mencoba menarasikan, bukan pembelaan ya, bukan pembelaan, tetapi ini tentang narasi perdebatan. Itu kan semuanya kan tentang spontanitas. Di sini bukan pembelaan, tetapi saya tahu bagaimana cara perdebatan. Itu adalah refleksi di dalam kecerdasan kita untuk meyakinkan seseorang. Edis TV bukanlah berapologetika secara pengajaran, tidak. Tetapi dia mencoba merubah mindset daripada teman-teman tetangga sebelah untuk meyakinkan mereka, karena rekaman itu saya baca juga kan. Saya tonton bagaimana Edis TV meyakinkan ya sesembahan mereka juga ada kata Tuhan atau roh. Bagaimana kepada Baginda juga nabi mereka ada kata roh. Itu yang saya coba pelajari di sana tuh. Ini dalam dunia perdebatan yang spontanitas tentang bagaimana mereka menjustifikasi daripada pengajaran kekristenan. Dan saya juga mendengarkan secara utuh bagaimana Edis TV mengatakan ketika diskusi dengan siapakah namanya Elia Miron, ketika mencoba menyampaikan pengajaran Tritunggal. Dan saya dengarkan memang di situ apa kata Edis TV. Ketika saya membicarakan ini kepada tetangga sebelah, bukankah itu jadi ribet buat saya? Bolehkah aku mengatakan
Itu 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 ada narasi. Bolehkah aku mengatakan kalau Tritunggal itu dibuang ke tong sampah? Saya tahu itu, saya tahu itu. Tetapi kan ini tentang dunia perdebatan. Tetapi saya pernah di Room Reda, di situ ada hadir Edis TV, di situ ada Sopiatul. Terima kasih saat itu Reda. Karena saya memang kalau boleh saya bijaksana tuh, karena itulah saya di dalam room. Saya nasihati seorang Edis TV. Edis TV, kamu siap tidak dinasihati sesama temanmu kalau ada kata yang kepleset? Ini Sopiatul juga saya hormati. Sopiatul juga sering saya nasihati kok. Gitu. Ini contoh kalau itu Sopiatul ada di bawah. Ya pernah itu saya mendengar Sopiatul saya hormati selalu membawa LAI. Itu Sopiatul janganlah bawa LAI. LAI itu udah sungguh capek loh mentranslate itu semua. Kok kita salahkan LAI? Kalau jawaban saya, pertanyaan saya bagus, tak perlu kamu jawab. Tapi kalau kamu keberatan jawab saya. Kebetulan saat itu dia berarti sepakat dengan saya. Dan saya dengarkan tidak pernah lagi itu Sopiatul mengatakan hal demikian. Tak? Nah, itulah tujuan saya hadir di dalam dunia apologet. Artinya untuk mengingatkan sahabat kita yang Kristen, ya, yang pengajarannya berapologetika Tritunggal, untuk kita saling menasihati. Saya rasa adalah bagian yang pada terbaik. Tetapi di mana konteks pembicaraan itu dibicarakan, disitulah kita mencoba menarasikan untuk bisa mengimplementasikan daripada narasi dia. Dengan saya tidak membenar-benarkan seorang Edis TV, tapi saya mengiyakan daripada ya perdebatannya hingga akhirnya teman-teman tetangga sebelah mengiyakan bahwasanya keduanya ada rob toh. Ada kata penguasa dan Tuhan. Begitu dari saya. Namun sahabatku Bom, saya menghormatimu dari tadi. Saya bukan bermain dua kaki. Teman-teman yang ada di bawah, saya tegas loh. Bagaimana cara kita untuk mencoba menyelesaikan badai ini? Tapi maaf, izinkan aku mengatakan kalau seorang siapakah Rudi Johannes, maaf ya, ini tidak lagi menjadi bagian daripada saya. Saya sudah berbeda dengan dia. Nah, saya melihat kehebatan dan juga cara sahabatku Bom di room untuk mencoba mencerahkan banyak orang. Saya juga mengapresiasi. Nah, sekarang ada akar persoalan di dalam kitab Apologetika 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 19. Namun sudah berlalu kurang lebih 5 bulan. Apa yang harus kita lakukan ke depannya agar kita tidak lagi menjadi perbincangan tetangga sebelah? Karena di sana sahabatku ada banyak circle-circle yang kadang untuk mengiyakan ke dalam dua kubu, toh? Kubu A, kubu B. Tetapi circle-circle A juga sudah melakukan hal-hal memang menjadi memperuncing sebab akibat daripada persoalan. Begitu, lanjut. Ya, izin Pak. Saya bisa nanggapin ya. Kalau Pak Harto punya kerinduan untuk semuanya ini semua berakhir, tidak lagi ada permusuhan perkubu-kubuan, sebetulnya muncul persoalan yang membuat permusuhan ini siapa sebetulnya? Pasti Opung juga sudah tahu itu siapa. Kubu dari mereka sendiri. Kenapa sampai ada kubu-kubuan? Karena kubu ini sibuk membicarakan pribadi orang. Sampai kapan mereka membicarakan Pak Bom? Sampai kapan mereka membicarakan Pak Babelidara? Sampai kapan mereka membicarakan saya? Sampai kapan mereka membicarakan orang-orang yang menghardik ajaran Edis? Selama mereka masih tetap bertahan dengan cara mereka, tidak akan pernah akur. Karena mereka itu mainnya main pribadi, Pak Harto. Saya sudah tadi sampaikan. Kami di sini tegas. Kami tidak akan pernah berhenti menghardik frasa Yesus punya Tuhan. Siapapun dia yang bernarasikan. Baik itu si Edis, baik itu si A, si C, si Z. Kami tidak akan pernah berhenti karena kami fokus pengajaran, bukan masalah pribadi orang yang kita bahas di sini. Boleh Itu. izin?
Nah, tunggu dulu. Bang Yefta coba ini ya, direkam ini ya. Supaya semuanya damai, mereka juga harus introspeksi diri tuh kubu sana tuh. Jangan setiap hari mencemooh. Kalau memang ada urusan pribadi dengan Pak Bom Bom, urusannya di kantor polisi, bukan di TikTok. Tapi yang ternyata kejadian di TikTok ini apa? Menyerang pribadi, fitnah. Ini doubling Pak Yefta. Iya, doubling Pak Yefta ya. Ini yang terjadi nih fitnah-fitnah sampah. Kenapa kami bisa bereaksi seperti ini? Karena mereka sendiri. Kami menganggap ini kelompok ini pengacau. Pengacau penginjilan di TikTok. Si Reda ini siapa? Baru berapa bulan dia muncul di TikTok sudah buka komen cemooh orang. Si Yuli ini siapa? Yuli ini baru berapa bulan masuk di TikTok sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Pura-pura pergi jalan-jalan di Manokwari, tahu-taunya diam-diam rekam. Berarti mereka sendiri yang mencari masalah. Mereka sendiri yang mau perpecahan. Coba Pak Hartolinga cermati room saya, room Pak Bom Bom, roomnya Pak Arnold, roomnya Kak Isyana, siapapun. Pernah tidak kami membahas pribadi orang? Biarpun kami diserang pribadi, kami tetap fokus menghardik ajaran itu. Semakin kami hardik ajaran Yesus punya Tuhan, semakin kami bertubi-tubi ditekan terus. Tapi puji Tuhan kami tidak terkecoh. Itu Pak Arto ya. Kalau mau damai, suruh mereka introspeksi diri dulu. Masalah pribadi saya dengan Yuli, suruh dia tarik kata-kata fitnahannya itu. Kalau tidak, proses tetaplah proses. Kami menunggu klarifikasi dari seorang Edis ini. Ada berapa 4 poin tadi saya sudah sampaikan. Dan jangan pernah mengintimidasi kami. Sabar dulu Bang. Jangan pernah mengintimidasi kami untuk tidak membahas pengajaran Yesus punya Tuhan. Karena kalian bukan siapa-siapa kami. Kalian bukan donatur kami. Kalian bukan pendeta kami. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian juga bukan yang bayar pulsa data kami untuk buka komal seperti ini. Jadi kalian bukan siapa-siapa kami. Jadi kami tidak takut. Ancaman sebesar apapun kalian lakukan sama kami tidak akan terkecoh. Jadi ini terakhir buat saya ya sebagai host di sini. Ini ada 308 lebih nih yang menonton. Saya buka sayembara 1M. Buat kamu Yuli, buat kamu Ana Sitar, ya, sama antek-anteknya. Buktikan perselingkuhan saya terhadap pendeta yang bertato itu. Dan buktikan saya menerima donasi dari siapapun, termasuk suami orang. 1 minggu ini saya menunggu. Saya kasih sayembara 1M. Itu bentuk ketegasan saya ya. Saya sudah muak juga dengan cara-cara mereka ini. Terlalu karena ketakutan. Ketakutan terbongkar kejelekannya. Kalau kita masih pelihara kebohongan, jangan teriakin orang berbohong. Diri sendiri saja masih berbohong. Ya, sentil orang hebat-hebat. Mau disentil tidak terima. Ini kan munafik. Keji tahu. Jahat. Kejam. Kalau Yuli kemarin teriak-teriak di live-nya bilang saya biadab, dia bangsat dia. Perempuan iblis dia si Yuli itu. Saya sudah tunjukin bukti-buktinya tadi teman-teman ya. Saya sanggah semua tuduhan dia. Siapa sebenarnya di sini yang meminta-minta? Apakah saya atau dia? Siapa yang di sini ecek-ecek? Elia saja akui saya salah satunya yang membantu dia loh. Pak Leo saja sendiri akui saya tidak pernah minta 1% pun. Ya. Open donasi pun saya bantah dengan grup diakonia. Kami sudah bantah dengan data-data. Jadi jangan coba-coba bermain dengan orang yang sudah bertobat. Saya ini sudah 4 tahun yang lalu sudah bertobat hidup di dalam Tuhan. Itu sama saja kalian melawan Tuhan ya. Sadari diri kalian dulu. Kalau belum menjadi manusia baru, jangan bicara tentang dosa orang lain. Ini bentuk ketegasan saya. Bukan saya marah, tapi saya mengasihi kalian semua. Yang tidak suka dengan saya, tinggal blokir akun saya.
Tidak suka komal saya, tinggal skip komal saya. Saya tidak butuh kalian di sini berbuat dosa, cemooh saya. Saya nggak butuh. Saya juga nggak gila follower, saya nggak gila spender, saya nggak gila viewer. Bahkan saya tidak gila cari donatur penjilat, bukan. Saya nggak tipikal itu ya. Jadi hati-hati, selidiki orang yang kalian mau lawan dulu. Pastikan orang ini sudah hidup di dalam Tuhan atau tidak. Jangan asal-asal bikin diri sempurna kudus, masih berbohong, pelihara lagi perzinahan, pelihara lagi perselingkuhan. Teriak-teriak orang berselingkuh sementara dia sendiri berselingkuh. Ya, saya cuma mau bilang ya Yuli, saya cari tahu kamu dan saya puji syukur saya punya tim yang luar biasa. Saya tidak usah ungkapkan tim siapa-siapa ya. Intinya saya sudah tahu kamu. Sebelum kamu masuk di Komal pun saya tahu pekerjaan kamu apa. Ya, saya juga tahu alamat kamu. Jangan karena saya ngomong begini, kau pura-pura telepon donatur. Pak, Ibu, saya diancam. Ya, saya pindahin dulu. Larikan saya dulu ke luar negeri. Itu kan yang kau mau, Yuli? Mau ke luar negeri? Jadi ini teman-teman, bukalah pandangan kalian, pikiran kalian. Ya, kita di sini sibuk menghardik ajaran, bukan sibuk bicara pribadi orang. Itu dari saya, cukup ya. Terima kasih. Begini izin host ya, karena waktu saya nggak lama lagi. Nah, saya juga kan tidak lagi terlarut kepada akar masalah dari awal ya. Ini saya sebagai fasilitator saja memediasi daripada perpecahan ini. Ya, artinya di sini saya itu kan dengan beraninya saya sekarang ada di sini. Nanti ada lagi ke saya bermain dua kaki di typing tuh. Saya masuk di room ini, saya juga dengarkan di room Reda nanti begitu toh. Jadi tolong dipahami saya sahabatku, bom izinkan. Coba perhatikan saya sekarang ada di room ini. Nah sekarang apa yang harus kita coba, poin-poin apa yang harus kita coba bawakan? Karena pernah saya ada di roomnya. Sahabat kita juga siapakah namanya Sopiatul ya, yang bahagian daripada apologetika yang ada di luar. Menurut kamu seperti apa tanggapan ini? Itu aku bilang begini loh Pung, aku sebenarnya mengasihi dan langsung disampaikan nama sahabatku Bom. Nah apa yang harus kita lakukan? Udah mengertilah kau di situ, katanya ke saya. Nah di sini sekarang sahabatku Bom izinkan aku mengadakan itu. Kubu ini kan antara Edis TV dan Bom itu aja kok. Sesederhana itu. Dan saya kan tidak bisa masuk roomnya Edis TV karena harus on cam. Dan itu saya harus hindarkan. Namun ada perwakilan nanti yang boleh saya sampaikan melalui siapakah namanya kah? Itu Sopiatul, mewakili sahabat kita yang ada di luar negeri. Nah, poin-poin apa yang harus saya sampaikan sebagai fasilitator ataupun untuk memediasi hal ini, tanpa lagi harus kita berbicara hal-hal kecil, tetapi kita membicarakan hal-hal besar menuju masa depan, memperkuat barisan agar barisan apologetik itu menjadi satu. Walaupun ada sedikit di dalam hal mengimplementasikan firman Tuhan padahal dia Kristen konsep Tritunggal, namun di situ kan kita harus saling menasihati. Terima kasih sahabatku, tolong ditanggapi. Apa poinnya yang harus saya sampaikan mewakili daripada sahabatku Bom. Karena kubu ini sekarang antara Bom dengan Edis TV. Nah bermainlah di sini circle toh. Terima kasih, tolong ditanggapi sahabatku karena waktu saya nggak banyak. Silakan. Sedikit tambahan dari saya, cuma dari saya satu tadi yang saya baca itu, Pak, catatan saya di sini. Kami menunggu klarifikasi dari saudara Edis. 4 poin yang tadi saya baca itu. Silakan Pak Bom kalau ada yang lain. Pak Toro bagaimana, Pak Li, Pak Yefta, Kak Isyana? Kalau saya nggak ada. Saya cuma mau ajak diskusi saja orang yang bilang saya gila jadi. Karena saya kan pengikut Yesus. Dibilang kalau yang bilang Yesus punya Tuhan tidak percaya berarti orang gila ya. Saya cuma tanya itu. Coba buktikan kalau saya orang gila. Ya toh? Kau yang di bawah bilang saya antikris, kau naik ya. Yang bilang saya kasih up ya, bilang saya antikris, naik ya. Nanti saya tanya Akun tentang baru kita. Iya, Pak Bom. Itu pencemooh itu. Akun baru, akun kecil baru 3 followernya. Boleh izin. Saya izin Bu Lia. Jadi begini. Jadi bagi kami di roomnya Ibu Lia ini, kami sama sekali tidak menyerang personal.
Kami sama sekali pribadi tidak ada. Tetapi pengajaran-pengajaran yang keluar dari Alkitab itulah yang kami serang. Nah, kalau ini semua mau diredam, di situ harus tampil menjelaskan narasi-narasi dia. Narasi-narasi di mana mengatakan penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, buang konsep Tritunggal ke tong sampah, Kristen boleh berpoligami, kemudian ganti buang kata Allah di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ke tong sampah, pendeta-pendeta itu tidak lebih pengetahuannya dari sekolah minggu, itu semua yang dia harus jelaskan. Nah, kalau dia sudah mengatakan bahwa namanya manusia ya punya kelemahan mungkin kepleset, saya sudah selesai. Saya hari ini juga dia berkata begitu, hari ini juga saya stop. Karena kita semua mempunyai kelemahan. Itu aja, silakan yang lain mau tambahkan. Saya mau izin diskusi sama Pak Bom Bom, boleh kah? Siapa ini Bang Juliana nih, Kristen? Jangan dulu, Jul, jangan dulu bikin ricuh, Jul, jangan dulu. Kalau mau diskusi nanti di komalnya Pak Bom Bom. Ya, Jul, nanti saya begini Jul saya minta beliau kasih waktu. Nanti aja. Jul, saya tanya, Jul Kristen? pastinya dong. Oke, pemahamannya oneness atau Tritunggal? Trinitas, oke. Yang pribadi kedua itu, yang pribadi itu apa? Kemanusiaannya Yesus atau Firman? Firman. Coba Anda bisa menjelaskan tentang Tritunggal, silakan. Anda jelaskan open kamera, silakan. Anda jelaskan pakai data, silakan. Silakan pakai data. Saya kasih besar Anda. Saya bukan mau itu. Saya pengen fokus pada tadi, di mana ada tertulis di dalam Pantul Alkitab. suaranya Pak Bom Bom di itu dulu izin. Oke. Silakan. Nah, jadi saya ingin fokus begini. Materi yang tadi, di mana tertulis biblical Yesus dalam keadaan manusia. Saya agak miss, dalam keadaan manusia itu maksudnya berdoa atau punya Tuhan. Silakan, kau bicara saja. Silakan lanjut. Oh ya sudah. Baik, ini tadi kan ditanya ya. Kalau nggak salah nanti dibenerin, dikoreksi kalau salah. Jadi ada pertanyaan, di mana Yesus dalam keadaan manusia dia berdoa kepada Tuhan atau dia punya Tuhan? Bukan itu, sudah dijawab tadi. Di mana tertulis secara letterlek Yesus punya Tuhan? Silakan. Iya, tapi tadi ada bahas tentang keadaan manusianya gitu. Sudah kamu jelaskan. Kamu jelaskan aja sudah, sekarang sudah terserah kamu dah. Ini mau ajak diskusi tapi giliran ini tidak bisa bernarasi dengan benar kamu. Silakan kau jelaskan Silakan. mengenai Tritunggal. Tadi ada penyebutan dalam keadaan manusia. Iya, kamu jelasin dulu pemahaman kamu, nanti ditanggapin sama Pak Bom Bom. Oke, baiklah, beginilah. Ini kita bicara sama seperti tadi ya, di mana letterlek Yesus punya Tuhan. Saya boleh gambarkan Kamu juga. jelaskan. Ini kan saya Julia. lagi bicara Ini loh, pemahaman. Pak Li. Sabar. Saya Kamu lagi kayak bicara. kecil rebut-rebutan. Jadi begini. Saya tidak muter. Jelaskan. Inilah yang Diam makanya dulu, aku kamu. bilang, kalau begini ini Jelaskan akan dulu mengenai nggak akan selesai. Sabar dulu Bang Julia, Tritunggal. di bawah aja dulu. Silakan. Oke, saya kasih kesempatan Laskar Kristus dulu dah. Apa yang mau disampaikan di sini? Ya, Silakan Bang Laskar. kalau saya sih nggak ada ya host ya. Nyimak dulu aja host, nyimak. Ya oke lah. Oke Bang Justin, shalom Bang. Ya, shalom. Saya boleh bicara, Kak? Boleh, silakan Bang Justin. Ya, saya tergelitik itu ngomong dengan si Pak Harto ini ya. Saya nggak tahu kenapa kok yang dulu sering ke tempat penginjil TikTok ngobrol baik-baik berteman kok jadi hujat-hujat saya di belakang. Salah saya apa dengan hidupnya? Kan berkali-kali bilang tuh si Pak Harto ini. Tapi kalau dulu ya, kalau saya lagi lawan Bandes, dia masuk ke dalam itu, oh saya kenal Justin, wah ini sahabat saya, ini jagoan. Dan sekarang kok tiba-tiba malah Justin, saya bal-bali dia, orang gila. Orang Kristen kok begitu? Coba ya, jadi bersikaplah layaknya orang laki-laki yang beradab.
Itu saja, saya pengen menegur itu. Saya itu agak lucu, saya nggak punya salah loh ke kamu loh. Kamu juga nggak ngasih makan keluarga saya, nggak nyumbang pelayanan saya juga. Bahkan kamu sering bawa-bawa nama saya. Saya kenal Justin, dulu kami melawan Wanes ini. Kapan saya seperti itu? Jadi gini Pak Harto, jangan gara-gara kami melakukan kritik, lalu Anda membenci saya. Itu saya mengkritik seseorang tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa narasinya itu bisa berbahaya bagi kekristenan dan harus kami respon. Meskipun saya sudah berjanji ke saudara saya Pavel 88, saya tidak akan menyinggung-nyinggung ya. Sampai tadi pagi pun dia masih telepon saya. Kita lihat. Jadi tolong kalian ini ya, yang saya kenal itu kan si Pak Harto ini, Dokter Herlina. Loh, salah saya apa loh ke kalian? Kalau suruh ngelawan Wanes pelangap-pelongo nggak bisa ngomong. Jadi gitu aja ya, tolong cabutlah kata-katamu itu, jangan biasakan ngomong di belakang. Main aja ke penginjil TikTok, Justin kau rumahmu di mana? Saya bal-balik kau. Ngomong begitu di depan saya. Mau ketemu di Jakarta boleh. Jadi jangan bertindak orang Kristen itu kampungan. Saya tuh paling risih dengan orang-orang tuh yang suka nantang-nantang, uangmu berapa sih? Saya tuh kadang lucu gitu loh, tapi saya nggak mau pamer. Sudah stop bertindak kekanak-kanakan. Jadi orang Kristen jangan suka manas-manasin. Ya, itu saja teguran saya. Kalau kau nggak terima nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ingatkan dan saya nggak balas. Saya nggak balik mengata-ngatakan kamu, Anda itu saya nggak. Itu bukan level saya. Level saya domba, ya. Saya nggak bertingkah seperti anjing, semua bisa gonggong. Saya domba. Jadi itu ya, teguran saya keras supaya kau bertobat. Silakan. Terima kasih. Saya coba tanggapi izin host ya. Jadi begini sahabatku. Itu Saya kan bukan saya. sahabatmu, kau nggak usah panggil sahabat. Oke, Panggil terima aja. kasih. Oke, mau bilang apa itu urusanmu. Tetapi sudah. Nah, ketika itu saya katakan, karena apa? Karena di dalam satu room itu aja tuh dibahas-bahas. Apa nggak ada tema lain kah? Harus edis tipikah tema daripada sebuah room Kristen? Padahal di dalam roomnya itu ada banyak keluar dari agama itu untuk menjadi Temanya Kristen dengan bukan edisi, aduh. ajaran. Makanya aku Ajarannya. bilang tadi, makanya dengarkan dulu, kan makanya aku bilang Justin, ya toh? Sabar dulu Bang Justin, kita dengerin dulu dari Pak Harto. Enggak, jangan Oke, lanjut. dipelintir. Saya tidak pernah Iya, nanti kita membahas luruskan. Betul, nanti Makanya kita aku bilang, luruskan aja Bang. ya Kristen, kalau memang tidak bisa kredibel, saya bagus kamu klik saya. Saya di sini kan untuk mencoba fasilitator, toh. Saya tidak lagi mencari akar persoalan. Tapi kalau kalian Fasilitator mencoba, bagaimana? Ini kan ya, gini loh, Pung. saya Pak begini, Harto, kenapa? begini, saya kan sudah dikatakan oleh Justin. Oke, saya coba jawab. Iya, oke, Masa saya nggak makanya bisa saya suruh jawab? Bang Justin diam dulu. Silakan Pak Harto lanjut. Silakan Nah lanjut. begitu tadi. Nah kalau saya memberikan pujian kepadamu, apakah saya salah? Ketika dia hebat pada saat itu. Untuk mencoba mencerahkan orang lain. Saya orangnya begitu. Dan juga siap untuk menasihati. Dan saya siap dinasihati. Itu cara saya para apologet. Karena saya bukan malaikat. Namun ada room tertentu yang selalu mengulik-ulik tentang edis TV. Namun yang saya tahu di sana, walaupun saya tidak pernah naik ke room itu, saya menonton di bawah, ada keluar dari agama tertentu untuk menerima kekristenan. Dan dia on cam. Namun apakah gara-gara kesalahan sedikit ini, saya harus ulik-ulik terus? Kan begitu cara saya. Saya juga tidak pernah menyebut namamu, karena kita saling menghormati. Kamu ada di atas, mana pernah lagi saya satu room sama kamu. Saya tahu kok itu. Saya di atas nggak pernah lagi kamu satu room. Artinya kita saling menghormati. Kan begitu. Tapi ketika di dalam satu room, namamu dibawa-bawa, maka itu saya juga tersentuh. Kan begitu. Beberapa kali di room tertentu selalu yang ada kamu, sahabat, kamu tidak menerima. Yang ada kamu, Justin, saya tidak pernah lagi diundang mau untuk datang ke sana. Karena temanya itu aja. Itu menurut saya. Itulah saya melakukan pembenaran oleh saya, narasi saya.
Saya tidak pernah mengancam orang. Tetapi saya mencoba melihat apakah room itu memang baik hanya untuk menjustifikasi salah satu saja orang. Karena saya yakin dan percaya semua apologet yang ada di room Kristen pernah salah omong, pernah kepleset. Kalau ada mengatakan dia tidak pernah salah, maka saya akan mengatakan dia adalah malaikat. Kan begitu. Tapi apakah kesalahan orang lain yang kepleset tidak pernah lagi diulik? Kenapa hanya Edis TV toh? Kan itu cara saya untuk mencoba mengimplementasikan daripada salah satu room. Kamu terima apa tidak, saya nggak mau tahu. Tetapi apakah saya mengancam kamu? Saya tidak ada. Ya toh? Tapi saya sekarang juga uji nyali. Saya siap kok. Saya bukan, kalau tadi ada yang mengatakan saya bantan ini, saya juga pernah dari sana kok. Bukan lagi kita untuk diajari tentang kejahatan. Tetapi kita kan sudah datang dengan latar belakang tertentu menjadi apologetika. Kan begitu cara saya untuk mengimplementasikan tentang pribadi karakter seseorang. Tadi saya tanyakan, oke kita closing. Kamu sudah jawab tadi. Ya, saya tidak ada mengancam di situ, tapi saya ada gundah tentang ketika namamu disebut. Karena saat itu saya lihat ada kamu di dalam satu room, ada Sopiatul di situ yang ada narasi-narasi yang kurang baik tuh. Harus on cam lah, harus itulah. Aduh, kalau hanya on cam saya ke sini untuk mempertanggungjawabkan kata-kata saya, namun saya digeruduk oleh tetangga sebelah, enak di orang dong. Saya yang menderita di Hotel Prodeo hanya gara-gara mempertanggungjawabkan kata-kata saya konyol toh. Begitu cara saya. Nah sekarang closing sudah itu. Tadi saya sampaikan dengan rendah hati sama sahabatku Bom-Bom, tidak ada, ya sudah. Berarti biarkanlah circle-circle itu berbicara dengan caranya, atau perpecahan itu akan terjadi selalu. Padahal tadi saya mengatakan hal demikian, siapa tahu saya punya narasi nanti untuk hadir di dalam room tertentu, bagaimana menghadirkan, karena ini kan antara Bom-Bom, maaf ya, saya panggil nama aja, dengan Edis TV. Kalau boleh nanti bisa terwakili, biarkan aja kalian berdua yang berbicara. Tapi saya fasilitatornya, itu aja. Sesederhana itu agar ini selesai. Ini juga pekerjaan luar biasa loh. Saya nggak ada call by call, telepon saya juga nggak pernah diketahui oleh seseorang. Hanya orang tertentu saja ketika dia meminta pertolongan kepada saya. Sesederhana itu. Nah kalau itu kita mulai untuk mencoba ya menyelesaikan persoalan perpecahan di antara kita, saya akan coba memasuki. Begitu sahabatku Bom-Bom. Lanjut. Pak Harto, mohon izin Pak. Jadi begini, kan dari tadi saya nyimak, kalau berkenan, ya Bapak sebagai orang tua, berilah nasihat yang tidak menyangkut nama seseorang. Dan kemudian nasihat yang disampaikan tidak bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Biar semua orang yang dinasehati Bapak akan terbangun dengan pengalaman dan pengalaman pribadi dari Bapak, kemudian pandangan Bapak mengenai Alkitab atau teologia, sehingga tidak memunculkan sesuatu penilaian atau tanggapan yang membuat kerugian baik orang lain maupun diri kita sendiri, terutama dalam hal ruang lingkup apologet. Itu aja, terima kasih. Terima kasih buat masukannya untuk Pak Harto ya. Oke, Bang Justin gimana? Ada yang mau ditanggapin dari apa yang disampaikan Pak Ya, Harto? jadi begini ya. Saya makanya tadi menyebut dua nama yang saya kenal. Seingat saya hubungan kami baik-baik saja. Saya tidak pernah ya melarang-larang Pak Harto ke tempat penginjil TikTok loh. Kalau ada mungkin Anda nggak dinaikkan, nggak diundang, ya jangan tanya saya gitu loh. Saya kan juga nggak pernah buka live. Tapi kenapa itu sampai ada yang bikin VT tuh, Anda tuh mau bal-bali saya, menyebut Justin apa segala macam. Makanya begini, hati-hati dalam berbicara Pak. Ini media sosial. Cuma saya kaget saja loh.
perasaan baik-baik saja saya dengan Pak Harto. Terus kemudian dengan Dokter Herlina, ya, rekaman saya di ada ngomong di sini dipotong-potong. Loh, Dokter Herlina kan juga baik, nggak ada masalah. Jangan gara-gara begini loh, ya. Saya mengkritik ajaran dari seseorang itu Anda sukai, lalu Anda menghalangi saya melakukan kritik atau bahkan melakukan reaksi keras. Saya kan nggak pernah mencampuri ketika mungkin Pak Harto sedang mengkritik seseorang, saya nggak pernah campuri. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah, mana si Edis, mana ke Indonesia datengin, saya nggak pernah begitu. Saya fokus kepada narasi teologis, apa dampaknya, apa plus minusnya. Meskipun itu nggak disukai kalian ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh menyerang-nyerang pribadi begitu. Kalian kan anak Tuhan, masa di satu room saya lihat ya, saya nggak kenal yang namanya Reda itu. Saya udah lakukan komplain ke Bu Sofi juga, Bu tolong tertibkan dong Bu yang room-room begitu. Itu kan kasar sekali. Membuat labeling-labeling karena nggak mampu bernarasi teologi, hanya mampunya mencaci maki orang. Misalnya saya menjelaskan, bahkan saya membela Edis waktu itu kan di sini, penjelasan Yesus punya Tuhan dapat dijelaskan dalam Tritunggal yang penjelasannya ketat, lalu diperintir Tritunggal Maha Ketat. Itu kan kalian sudah menghujat. Tapi itu kalian jadikan tertawaan. Kalian kan sudah tua, sudah kumisan atas bawah. Jangan kayak anak kecil. Kelakuannya jangan kayak anak kecil, ditonton puluhan orang, banyak ratusan. Bisanya cuma memaki-maki. Giliran suruh ngomong Alkitab, nyontek, googling. Kan kelakuannya begitu. Makanya kemarin saya bikin tulisan menegur. Kok ada orang Kristen suka disebut anjing? Kan ada yang suka disebut anjing tuh. Padahal di dalam Alkitab, anjing itu sering digunakan sebagai metafora untuk melambangkan ketidakmampuan spiritual dan sikap meremehkan hal rohani. Iya, itu banyak. Makanya serigala di Filipi 2 itu Filipi 1 itu untuk orang-orang yang digunakan oleh iblis itu untuk menyerang kekristenan. Kalian kan begitu, serang pribadi orang. Kok kalian suka disebut anjing? Kami ini para herder, itu kan kasar. Ini bukan saya ini kasar. Alkitab menjelaskan anjing itu justru orang-orang yang nggak suka hal rohani. Gitu ya. Jadi lebih suka dipanggil domba, jangan anjing. Marilah kembali menjadi domba. Panggil diri mereka anjing ya, Pak. Loh, mereka suka dirinya disebut herder, kan lucu. Padahal nggak boleh. Saya bukan herder, saya ini domba. Domba itu senang dengan hal rohani, ngomong Alkitab, ngomong ajaran, jangan ngomong pribadi orang. Itu ya. Jadi saya pikir gitu Pak Tapi Harto. Bang Justin kalau ngomong begini nanti keluar ancaman itu katanya mau dibuka pendeta palsu di lingkarannya Bang Justin loh. Siapa pendeta palsu? Pak Sila pendeta di gereja, seingat saya Judeo Christianity di Surabaya. Saya gembala resmi aktif di GPDI di Jawa Tengah melanjutkan pengembalaan orang tua. Mau bilang saya palsu? Otakmu itu yang palsu. Pak Ngopi Rohani, Pak Rohani bukan pendeta, orang dia pengajar kok. Kalian Dia saja bukan yang pendeta, domba palsu, makanya kalian menyebut diri herder. Nggak ada pendeta palsu. Pak Wawan itu bukan pendeta, anak pendeta. Adiknya pendeta di gereja Kerasulan Baru. Yang palsu mana? Nggak ada kepalsuan. Gitu ya. Jadi saya pikir bertobat dari sikap-sikap seperti anjing gitu. Jadilah domba. Silakan. Makasih. Makan izin ya, karena saya juga mau turun ya. Kalau nggak ada tanggapan dari sahabatku Bom. Gelar herder itu kan disematkan oleh siapa? Bukan yang ada di room, bukan Bom, bukan. Tetapi siapa? Rudi Johannes Iskariot.
Bahkan dia mengatakan kamu herdernya Edis TV katanya ke saya. Udahlah Ya Pak, udah, itu udah menurut dia. cukup Pak, cukup. Itu menurut dia tuh. Tapi Iya, apakah saya biarin aja menerimanya? Pak. Aduh, Iya, oke sebentar lah kawannya. iya, Nah iya. itu tadi. Maksud saya Nah Pak, kalau ini dia Pak, kok kalian disebut herder kok kalau malah kalian bangga kami Iya. ini herder ini kan Iya. lucu. ya, artinya apa Harusnya lagi yang jangan, Pak. aduh, artinya apa lagi yang mau saya katakan sama Rudy Johannes Iskariot? Ketika saya juga dia live, saya nekirim dia untuk klarifikasi. Saya itu dikatakan Ngapain Bapak herder. bawa Aduh, apa Begini Pak Harto, dipahami dulu. Rudy Iskariot itu kan mengatakan pengikut-pengikut Edis itu kan herder. Muncul kan dari bahasa itu karena dari statementnya Pak Rudy, bukan? Betul kan? Nah, lalu ada kelompok yang mengaku-ngaku dia herder. Karena mungkin dia merasa bahwa kami herder gitu. Dengan bangganya mereka mengatakan kami memang kelompok herder. Itu yang dimaksud sama Bang Justin. Kok ada orang Kristen mengaku-ngaku Kristen, bangga sekali menyebut namanya herder. Harusnya domba, bukan herder. Itu yang dimaksud sama Bang Justin tadi. oke. Nah ini kan sekarang kan di dalam hal bermain narasi loh. Tapi apakah iman saya mengatakan saya itu herder? Tidak. Tetapi oleh Rudy Johannes ya mengatakan saya herder, ya sudah saya iakan aja. Dia yang mengatakan saya herder ya nggak apa-apa. Tapi iman saya mengatakan saya adalah domba, bahkan domba yang terhilang, dah. Berarti saya nggak Jadi salah. sebentar, Berarti saya nggak aduh. salah, kalian itu suka disebut herder. Makanya aku bilang tadi, Lia Kristen, beban saya ke sini berat loh. Saya dikatakan 2 kaki, tapi kalian tidak menghormati saya. Saya nanti di Rumreda, apalagi dibilangkan sama saya. Ya, Iya apa kan? yang Bapak sampaikan di sini konsisten Artinya kan lah. begini. Saran saya begini, Pak Harto, mulai hari ini kembali ketemu saya di penginjil TikTok, kita bicara Alkitab, jangan ke room herder, Pak. Nanti Artinya terpapar, begini. Pak. Pak Harto terpapar. Iya, Ya, artinya kan begini. iya, ke room domba saja. Buktinya Bapak sudah terpapar, tidak ada masalah dengan Bang Justin, tidak ada masalah dengan saya, tidak ada masalah dengan Pak Pendeta Polos, tidak ada masalah Pak Toro. Bapak marah-marah kami. Nah, itu kan Bapak sudah terpapar di sana, coba. Kan begini Makanya kami mau persoalannya. bawa Bapak itu bagus. Masangnya Pak. Iya boleh. Yang saya katakan tadi kan di sana, ini kita bisa paham kah? Target saya bukan oke, maaf kalau kamu keberatan aku panggil sahabat Bombom. Bukan Bombom target saya. Target saya sudah saya katakan tadi, seorang Rudy Johannes Iskariot secara kedagingan saya tidak bisa memaafkan dia. Tolong dipahami tentang saya karena saya manusia secara kemanusiaan saya, tetapi secara iman saya memang saya harus mengampuni dia. Karena apa? Dia mengkriminalisasi daripada sahabat-sahabat saya, orang yang satu ras dengan saya di dalam gereja Kairos. Kan saya sudah katakan itu semua. Tapi ketika itu saya dijambak untuk naik room, saya dinarasikan ataupun ada narasi tentang orang lain. Apakah saya itu selalu komentar? Tidak. Karena saya tidak mendominasi. Tetapi Opung. ketika ada di dalam Iya, room itu Opung izin, dibicarakan, Opung. contoh, Iya. aduh. Opung izin, Pung. Jadi begini, kalau Opung dibilang herder, jangan mau. Memang di Alkitab itu Tuhan Yesus pernah menyebut kata anjing. Nah, anjing itu sebetulnya dijuluki kepada orang-orang yang disebut kafir atau penyembah-penyembah berhala, dalam tanda kurung orang-orang Kanaan. Jadi jangan mau Bapak, kalau dibilang Bapak herder, terus Bapak bilang, oh saya mau jadi herder. Herder berarti kan merujuk kepada hewan kaki 4 namanya anjing. Jangan mau, Bapak kan domba. Jadi sudah, kalau domba ya udah domba aja ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Li. Saya konsisten loh, saya tegas loh. Kalau Li yang mengatakan saya herder, ya mungkin kita akan debat. Tapi kalau Rudy Johannes Iskariot mengatakan herder, ya udah, iya saya akan. Begitu loh. Bedakan saya bernarasi, bedakan tentang iman. Saya sudah katakan, saya ingin klarifikasi tentang Rudy Iskariot Johannes yang mengatakan saya herder di piti-piti. Karena saya tidak bisa memaafkan dia. Tapi kalau Lee mengatakan saya herder, mari kita ribut sekarang.
Bedakan saya bernarasi gitu loh. Masa kita nggak bisa paham sih? Bukan Susah opung, sekali. bukan. Saya tidak bilang Bapak herder, bukan. Tapi kalau Salah paham ada, Pak Harto nih. iya, kalau Iya. ada yang Bapak harus bilang tegas menolak bahwa saya bahwasanya bukan herder. Itu yang dimaksud sama itu Pak Yusuf. bukan saya bilang Bapak herder, bukan. Kalau ada seseorang yang bilang opung herder, jangan mau. Itu maksud